Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, salah satu kecenderungan manusia ialah siapapun yang berbuat jahat harus dihukum. Bahkan hukuman harus setimpal dengan perbuatannya. Tak heran ketika ada yang berbuat jahat kepada kita, otomatis kita akan marah, akan membenci, bahkan kita akan menaruh dendam kepadanya. Semua kecenderungan manusia ini berbanding terbalik dengan cara kerja Allah dalam membina manusia. Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh cinta terhadap ciptaannya, khususnya kepada manusia. Karena itu, Allah senantiasa menawarkan kesempatan untuk bertobat kepada manusia yang penuh dosa. Kesempatan untuk bertobat adalah bukti belas kasih Allah bagi manusia. Jika saudara-saudari masih ingat kisah pohon ara yang diberi kesempatan hidup 1 tahun lagi, apabila pohon ara itu tidak berbuah dalam waktu 1 tahun, barulah pohon ara itu ditebang. Itulah cara kerja Allah yang sesungguhnya. Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memperlihatkan belas kasih Allah kepada Zakheus. Pada zaman Yesus, bagi orang Yahudi, Zakheus adalah seorang pendosa. Sebab ia adalah seorang penagih pajak. Di mata mereka, di mata orang Yahudi, penagih pajak adalah seorang pendosa. Karena para penagih pajak melakukan pemerasan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Tak heran orang-orang Yahudi berseru, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi bagi Yesus, Zakheus yang adalah pendosa masih diberi kesempatan untuk bertobat. Dan Zakheus pun memakai kesempatan itu untuk pertobatannya. Di dalam bacaan yang pertama, penulis kitab kebijaksanaan juga menulis dan menggambarkan dengan sangat indah kualitas cinta kasih Allah. Penulis kitab kebijaksanaan mencatat, "Engkau mengasihi segala yang ada dan tidak benci kepada barang apapun yang telah kau buat. Sebab andai kata sesuatu kau benci, niscaya tidak kau ciptakan." Bagi penulis kitab kebijaksanaan, Allah begitu mencintai segala sesuatu di muka bumi ini. Jika Allah tidak mencintai, maka niscaya Allah tidak menciptakannya. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menulis, "Semoga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia." Salah satu cara untuk mewujudkan kata-kata Santo Paulus ini ialah mencintai dengan cara Allah. Ketika kita mampu mencintai dengan cara Allah mencintai, maka Yesus pun akan semakin dimuliakan di dalam diri kita, di dalam hidup kita, bahkan di dalam dunia ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang pertama, penulis kitab kebijaksanaan menulis bahwa jikalau Allah membenci sesuatu atau membenci manusia, maka niscaya Allah tidak menciptakannya. Sabda ini hendak memperlihatkan bahwa jika Allah
telah menciptakan sesuatu atau menciptakan seseorang, menciptakan manusia dan segala ciptaannya di muka bumi ini, maka Allah akan senantiasa berkomitmen untuk menjaga cintanya itu. Bahkan sesudah ciptaannya mengakhiri hidupnya di muka bumi ini, cinta Allah itu akan tetap nyata, akan tetap berlaku untuk dirinya. Kedua, sebagai manusia, kita perlu belajar untuk mencintai sebagaimana Allah mencintai. Kita cenderung mudah sekali membenci orang lain, khususnya membenci orang-orang terdekat kita. Alasan yang sering sekali kita pakai ialah mereka, orang-orang terdekatku, mereka lebih mengenalku. Karena itu, mereka seharusnya tidak berbuat jahat kepadaku. Bacaan-bacaan hari ini memperlihatkan cara mencintai Allah yang sungguh-sungguh bertolak belakang dari cara mencintai kita manusia. Ketika Allah mencintai atau ketika Allah sudah memutuskan untuk mencintai seseorang atau mencintai manusia, mencintai ciptaannya, maka ketika ciptaannya itu berdosa, Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat sampai ciptaannya atau manusia tersebut bertobat. Sebagai pengikutnya, kita pun perlu belajar untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita, khususnya orang-orang terdekat kita. Kita jangan mudah jatuh pada rasa dendam, rasa benci, amarah, dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu belajar dari Allah dalam hal mencintai, di mana kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata, ketika kita membenci seseorang, maka kita telah kehilangan kesempatan untuk mencintai mereka. Ketiga, bacaan Injil menceritakan bahwa Yesus tidak hanya melihat begitu saja Sakeus di atas pohon dan menyuruhnya turun. Tetapi Yesus melakukan sesuatu yang sangat berharga, yaitu menumpang di rumah Sakeus, sehingga Sakeus merasa tersentuh dan bertobat. Yesus hendak menunjukkan bahwa pertobatan terjadi karena adanya perjumpaan, adanya kepedulian, dan adanya perhatian. Dengan ini kita bisa belajar bahwa pertobatan atas masalah, persoalan, atau problematika kehidupan kita dengan orang lain akan terselesaikan jika kita mampu melakukan perjumpaan. Perjumpaan dan kepedulian justru akan jauh lebih menyelesaikan persoalan kita dibandingkan dengan penyelesaian lewat handphone, lewat media sosial, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa menjaga cinta itu jauh lebih berharga daripada membiarkannya hancur akibat semua persoalan yang ada. Jika Allah senantiasa berkomitmen untuk menjaga cintanya kepada kita, maka kita pun perlu berkomitmen untuk menjaga cinta kita dengan orang lain, khususnya orang-orang terdekat kita. Tuhan memberkati kita semua.